Halo guys, sobat multimedia, dimanapun kalian berada, sekarang kita akan memberikan tips bagaimana untuk merakit personal komputer yang baik dan bisa dikatakan benar sih, karena ini untuk pemula. Jadi minimal komputer yang kita akan rakit itu hidup. Jadi simak terus di channel multimedia SMK Ibu Bisa. Oke, mula-mula kita harus kenalan dulu sama perangkat-perangkatnya. Penampakannya seperti ini. Ya, sobat multimedia, untuk peralatan kita, alat tempur kita usahakan hanya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Butuhnya hanya satu, yaitu obeng. Oke, itu penampakannya. Bisa kalian browsing-browsing gunanya seperti apa. Oke sobat multimedia, kita sudah tahu perangkat apa saja yang akan kita pasang nanti. Sekarang kita coba bongkar bagian casing, karena nanti untuk penempatannya kita akan taruh di mana saja. Nah, seperti ini penampakannya. Penampakan casing adalah seperti ini. Di bagian atas ini nanti kita taruh di sini. Di bagian atas ini taruhnya adalah bagian power supply. Yang selanjutnya itu di bagian sini. Di bagian ini tinggal kita masukkan saja nanti. Kita masukkan, ini adalah tempat untuk harddisk kita. Terus untuk DVD jika ada, namun kebanyakan untuk komputer sekarang DVD itu jarang dipakai karena sudah tergantikan sama flash disk. Jadi kalau kalian memiliki DVD, tempat DVD-nya bisa kalian taruh di sini, bagian atas ini. Nah, terus di bagian ini tempatnya motherboard. Semua perangkat kita akan taruh di sini. Nah, oke. Ini penampakannya. Namun setiap casing pastinya beda-beda untuk tempatnya. Bisa kalian pelajari. Jadi kalau kita sudah beli casing, jangan lupa ingat petunjuk itu penting. Oke sobat multimedia, tahapan berikutnya adalah tahapan dimana kita akan memasang prosesor pada motherboard. Nah, caranya kita hanya tinggal buka saja pengunci dari motherboard, terus kita pasang untuk prosesornya. Nah, di prosesor di sini sudah ada logo atau lambang sebuah segitiga. Nah, di sini juga ada indikator pemasangannya juga. Di sini ada. Nah, setiap motherboard biasanya ada tandanya. Supaya kenapa? Supaya kita ketika pemasangan tidak terjadi kesalahan. Tinggal kita pasang pelan-pelan saja. Nah, setelah terpasang, baru kita coba dulu. Nah, apakah prosesor kita mudah goyah?
Jika serasa sudah aman, tinggal kita kunci pelan-pelan saja. Selesai. Langkah berikutnya kita akan memasang kipas pendingin atau bisa disebut dengan heatsink. Nah, kipas pendingin ini biasanya digunakan untuk mendinginkan prosesor kita ketika dia bekerja, pastinya keadaannya sangat panas. Nah, untuk mendinginkannya kita harus seperti memberikan fan. Banyak fan variasinya, entah itu seperti ini atau masih banyak lagi. Oke, ini sudah kita pasang. Tinggal kita memasang bagian fan coolernya, kipas pendinginnya. Ini kita tinggal pemasangannya di atas prosesor. Namun sebelum memasang, kita harus wajib memberikan thermal paste. Saya kurang paham untuk penyebutannya. Biasanya pasta pendingin untuk prosesor. Nah, ini diletakkan di bagian atas dari prosesor. Ambil secukupnya, kita taruhkan di atas prosesor. Setelah selesai, baru kita akan proses pemasangan. Pelan-pelan saja untuk proses pemasangannya, karena ini rawan patah juga. Kita pasang sampai berbunyi klik. Setelah selesai, baru kita kunci di bagian ini. Ini penguncinya. Tinggal kita tekan dan putar. Nah, di sini saya mengambil alat bantu berupa obeng, tapi obengnya obeng yang minus. Kita tekan lalu putar. Lakukan hal sama di sisi-sisi yang selanjutnya. Jika sudah selesai, tinggal kita memasang aliran daya dari kipas pendinginnya. Nah, untuk di sini tempatnya di sini, tempat untuk CPU fan. Nah, setiap komputer beda-beda, jadi saya tetap ingatkan buku petunjuk itu walaupun kitab yang menurut saya kurang worth it, namun tapi better. Oke, ketika sudah kita pasang, tinggal kita pemasangan dari power fan-nya. Power fan di sini, dia letaknya di sini. Kita tinggal pasang saja. Ini sudah selesai. Untuk pemasangan berikutnya adalah pemasangan modul RAM. Pemasangannya letaknya ada di sini. Letaknya tinggal kita lepas untuk pengaitnya. Kita tinggal pasang. Jangan khawatir salah karena ini sudah didesain untuk tidak mudah salah. Kita tekan sampai berbunyi klik. Sebelahnya juga sama. Jika sudah selesai, baru kita tinggal ke tahap berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan memasang power supply dan hard disk di sini. Kita sediakan dulu hard disk. Untuk hard disk penempatannya ada di bawah sini. Tinggal kita pasang.
Setelah kita memasang harddisk, selanjutnya pemasangan power supply. Oke, ini sudah selesai kita pasang. Mari lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sobat multimedia, sekarang kita akan memasang motherboard. Motherboard yang kita sudah rakit tadi, ini kita akan pasang di casing. Kita singkirkan dulu kabel-kabel biar tidak terlalu mengganggu. Terus pemasangan baut-bautnya. Nah, setelah selesai pemasangan dari motherboard, tinggal langkah berikutnya pemasangan kabel-kabel. Oke, sekarang kita akan memasang kabel power dari power supply ke motherboard. Nah, di sini saya menggunakan kabel yang ATX. Nah, ini bentuknya. Nanti untuk peletakannya dia ada di sini untuk ATX yang besar, ATX 24 pin. Nah, terus yang ini yang bagian kecil ini adalah ATX 4 pin. Nah, tinggal kita cari kabel di antara banyak ini, hanya beberapa kabel saja yang akan kita gunakan. Kabelnya adalah yang ini, yang besar dan yang kecil. Untuk pemasangannya tinggal kita pasang saja tanpa harus khawatir salah, karena untuk pemasangannya dia sudah didesain tanpa kesalahan. Namun jangan dipaksa karena bisa patah. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Oke, lanjut. Pemasangan berikutnya adalah untuk harddisk. Kabel-kabel untuk harddisk yang dibutuhkan yang pertama adalah ini, kabel SATA-nya. Kabel SATA ini letaknya di sini, dia berbentuk L, tinggal kita pasang saja. Ditaruh di mana? Karena ini ada 4 slot, terserah, boleh di mana saja. Yang di motherboard, yang di harddisk kita tinggal pasang. Nah, selesai, tinggal untuk dayanya. Nah, daya kita ambil dari kabel yang tadi yang banyak, yang dari yang dari power supply. Ya, yang ini seperti ini bentuknya. Maaf, tidak bisa fokus. Nah, seperti itu. Tinggal kita pasang di sini. Kita rapikan supaya tampilannya cukup rapi lah. Oke, tahap selanjutnya adalah pemasangan dari front panel. Oke, langkah yang berikutnya adalah memasang bagian front panel, USB serta bagian audio.
Di bagian casing sudah disediakan beberapa kabel. Nah, ini. Nah, untuk yang kabel USB dengan kabel audio dia hampir mirip bentuknya. Namun ketika dipasang salah, dia tidak akan masuk. Nah, sekarang yang kita pasang duluan adalah audio. Untuk audio di sini kita cari. Nah, di sini ada tulisannya audio. Kita tinggal pasang saja. Jangan khawatir salah, karena ini sudah didesain tanpa kesalahan. Nah, jika dipasang dia salah, maka dia tidak akan masuk. Terus yang selanjutnya adalah bagian yang USB. Nah, di sini ada USB tulisannya, tinggal kita pasang. Nah, sudah selesai. Oke, kita akan memasang bagian front panel. Nah, ini ada beberapa kabel. Nah, di sini sudah ada tanda-tandanya, entah itu dari warna atau dari tulisan. Nah, di bagian front panel itu ada power LED, HDD LED, terus power switch sama reset switch. Nah, kita tinggal atur tempat-tempatnya. Tidak apa-apa jika kita dibolak-balik, masih bisa berfungsi dengan normal. Nah, yang kita pasang duluan ini adalah power LED. Terus di bawahnya itu ada harddisk LED. Jadi lampu untuk indikator harddisk. Berikutnya ada power switch, tombol power. Berikutnya itu reset switch, tombol reset. Sudah kita pasang dengan sempurna. Tahap berikutnya, lanjut. Untuk berikutnya kita tinggal memasang bagian tutup casing, karena ini sudah selesai. Tinggal memasang tutup casing. Sudah selesai, tinggal kita uji coba apakah rakitan kita sudah berhasil ataupun tidak. Oke, berikutnya kita akan memasang bagian monitor, mouse, dan keyboardnya kepada casing. Untuk mouse keyboard dia berbentuk USB, gampang untuk pencariannya, tinggal kita pasang saja. Lanjut, sekarang untuk tampilan. Tampilan di sini saya masih menggunakan kabel yang VGA. Tinggal kita pasang. Kemudian untuk dayanya, power dari PC kita. Ini sudah terpasang dengan benar, baru kita tes apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang kita coba nyalakan apakah berhasil atau tidak. Kipas menyala, tinggal lihat lampunya. Oke, ini sudah proses booting. Nah, keluar setting Windowsnya. Nah, berarti kalau sudah tampilannya dia seperti ini, usaha kita untuk merakit personal komputer berhasil dan sukses. Oke, sobat multimedia, kita sudah menyaksikan tata cara untuk merakit personal komputer yang baik dan benar. Sekian dari saya pamit sobat multimedia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.